Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam pada kita semua. Seperti biasa, kita mulai lagi podcast Solidaritas kita malam ini. Podcast Solidaritas ini kan kita biasa membuka pemikiran-pemikiran lah. Kita undang beberapa pembicara-pembicara, ada aktivis lingkungan, kemarin ada Komnas HAM, Bro Giring juga pernah hadir juga di sini. Malam ini juga tidak kalah hebatnya, kita kedatangan tamu istimewa dari Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Ya, ini ada Bro Sahat hari ini ya. Oke, ini Bro Sahat kita. Selamat datang Bro ya, di Kalimantan kasih, Selatan. Bro. Sudah mau berkunjung di podcast Solidaritas malam ini. Saya lihat story-storynya itu ulang tahun ya. Iya, baru kemarin tanggal 1 Maret Bro. Oh, mantap. Selamat ulang tahun ya Bro. Siap, kita ucapkan selamat ulang tahun, mudah-mudahan selalu berkah. Amin. Hari ini sesuai dengan player yang tersedia, kita bicara tentang pandangan politik 2024. Oh, siap. Ini kan agak berat sedikit ini. Karena sesuai dengan kapasitas pembicaranya kan. Pas lagi ramai juga nih. Ramai juga nih. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ke ranah yang tentang pandangan Bro sendiri kan terkait politik 2024 ini, beberapa kutipan ya. Kita buka masker dulu ya. Agak susah juga. Agak susah izin ya. Oke, lanjut Bro. Yang penting kita hajar malam sudah ini. antigen negatif. Oh ya, negatif. Oke, sudah divaksin semua ya? Sudah vaksin. Booster. Oh, booster belum. Bulan depan saya. Oh, bulan depan ya. Ini kan kita lihat kerangka politik sekarang ini di parlemen sendiri itu anak muda 2014-2019 ya, 2014-2019 itu masih 4% atau sekitar 24 orang. Sekarang lebih masih kurang sekali tuh peran anak muda di parlemen. Nah, sekarang kita kan harus kasih terus pintu untuk anak muda, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dengan rendahnya keikutsertaan pemuda, bagaimana nih Bro melihatnya? Jadi memang terkait partisipasi politik anak-anak muda ya, yang mungkin usianya di bawah 40-an tahun, yang sekarang bahasa kerennya kan generasi milenial. Yeah. Sama sekarang juga masuk generasi pemuda milenial juga. Ya. Apa rumah pemuda milenial? Ya, saya di Rumah Milenial Indonesia. Oh, oke. Nah, jadi partisipasi ini kan satu bisa sebagai peserta, itu tadi bisa sebagai calon kepala daerah, bisa sebagai calon legislatif. Bisa juga partisipasi misalnya aktif sebagai pengawas kepemiluan, itu kan partisipasi juga. Dan juga yang ketiga partisipasi sebagai pemilih. Nah, partisipasi tadi sebagai kandidat memang kita melihat masih minim. Karena kalau saya lihat itu Bro, bagaimana kita bisa masuk ke dalam politik ini kan juga butuh kapasitas kita, misalnya sebagai pemuda itu kan paham tentang isu-isu politik. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan cenderung banyak juga memang yang masih aktif di organisasi-organisasi seperti misalnya di kampus BEM, ada organisasi mahasiswa ekstra kampus, tapi lebih banyak lagi yang aktifnya di komunitas. Nah, cenderung mereka tidak terlalu peduli dengan isu-isu politik. Nah, yang kedua ketika masuk ke politik ini kan ada namanya kos politik. Yeah. Nah, ini yang menurut saya isu paling sensitif bagi anak muda karena kita belum punya kemampuan, paling kerja baru setahun, 2 tahun tiba-tiba mau terjun, kita punya modalnya seperti apa. Nah, ketika berhadapan dengan pengusaha atau mungkin punya kekuatan kapital begitu untuk misalnya melakukan kampanye, bahkan dalam kadangkala melakukan politik uang, nah akhirnya kan kita kalah. Nah, di sini yang kemudian menurut saya di 2024 generasi muda yang jumlahnya hampir 50% ini harus bergerak bersama. Jangan kemudian memilih misalnya politik uang atau misalnya sekedar politik identitas, tapi memang melihat apalagi kalau para pemudanya ini potensial ya memilih para pemuda yang memang punya kapasitas. Nah, sehingga yang 4% atau yang berapa persen tadi bisa meningkat jumlahnya. Saya rasa dengan jumlah pemuda kita yang hampir 50% nanti akan memilih di 2024 ya harusnya akan ada peningkatan untuk yang terpilih menjadi anggota dewan. Padahal kan anak muda itu kan cara berpikirnya juga sekali kan. Betul. Dia liar, tapi dengan cara berpikir liar seperti itu kreatif itu tumbuh gitu kan. Betul. Cuma kan ya mohon maaf nih,
tanda kutipnya banyak juga senior-senior kita ini kan yang masih agak pesimistis dengan anak muda kan, katanya masih belajar, masih apa segala macam. Ya mungkin termasuk salah satu faktor dari kos politik tadi. Kos politik. Pemuda. Nah sekarang pemuda banyak sekali nih. Kita sudah masuk ke ranah yang berbagai macam nih, segala sektor, segala macam. Di kementerian pun Pak Jokowi sendiri kan memasukkan juga beberapa anak muda lah yang ikut berkiprah, misalnya seperti Nadiem Makarim. Kelihatannya bagus-bagus saja, bro. Ya pasti ya namanya orang kan ada kekurangan kelebihan. Jadi tidak hanya yang muda, yang tua pun punya kelebihan kekurangan. Iya. Yang kita yang muda juga pasti punya kelebihan kekurangan. Jadi jangan, saya rasa mengatakan yang muda ini tidak punya pengalaman, oke tidak punya pengalaman, tapi kita mungkin punya hal lain, kita punya semangat, kita punya visi, kita punya keinginan untuk bisa melakukan perubahan. Nah ini kan nilai lebih dari pemuda. Nah termasuk ketika dipercaya misalnya di kementerian, contoh tadi Mas Nadiem ya pasti beliau mungkin secara pengalaman minim di birokrasi, tapi pasti punya semangat, punya visi, punya kreativitas. Nah itu kan kelebihannya. Nah saya rasa orang-orang seperti Mas Nadiem ini juga banyak di misalnya yang mau masuk sebagai calon-calon anggota dewan atau calon kepala daerah. Tinggal pertanyaannya apakah kita memberi kesempatan kepada generasi muda kita yang punya potensi tadi. Jangan karena politik uang, misalnya kos politik yang besar, akhirnya potensi-potensi ini terbenam. Nah menurut saya, apalagi ini berbicara podcast solidaritas kan, ya Partai Solidaritas Indonesia harusnya punya fokus di situ, bagaimana mendorong generasi muda kita ini, ayo kita masuk ke dalam sistem. Jangan berpikir perubahan itu di luar sistem, dan perubahan ini pun bisa dilakukan oleh generasi muda. Salah satunya yang mendorong generasi muda ini masuk ke dalam sistem tadi, begitu. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan presiden bisa juga dari orang-orang muda kan? Ya bisa saja. Kalau kembali lagi kan kita memberi ruang itu kepada calon terkait kan. Cuman kan dengar-dengar kemarin Bro Giring nggak jadi calon kan. Padahal kan beliau juga salah satu pemuda yang kita harapkan. Benar-benar. Nah itu kan. Itu menarik juga. Mungkin ada ramai sekali di Twitter itu. Ramai pasti di Twitter. Mungkin ada alasan juga dari beliau. Oh ya. Nanti kita tanya sendiri. Nanti kita tanya di podcast berikutnya. Atau perlu kita hadirkan juga klarifikasi kan. Padahal kita semua berharap beliau kan. Beliau. Oke. Kemudian seperti ini. Tapi bagaimana juga ini kan kita berada dalam konteks alam demokrasi yang harus terbuka gitu kan. Kita berpikir bagaimana pemuda tadi bisa masuk ke ranah ini segala macam, ke kementerian atau apa, ke DPR. Bahkan kita berwacana siapa tahu suatu saat presiden kita itu ada juga dari orang-orang muda kan, sehingga semua aspirasi pemuda itu juga bisa melekat gitu kan. Cuma bagaimana kalau thresholdnya 20% kan? Nah itu dia soal presiden threshold ya. Iya. Nah kalau soal presiden threshold ini kan kembali memang keputusannya kan dari DPR ya, dari undang-undang kita, sehingga kemudian membatasi orang-orang untuk bisa maju gitu ke dalam. Nah kalau saya memang melihatnya itu kembali lagi kita tidak perlu melakukan dikotomi antara tua muda misalnya atau non partai atau orang partai. Harusnya kan melihat kapasitas, melihat kualitasnya. Nah sehingga kemudian dia akan terseleksi sendiri, bukan kemudian karena dibatasi oleh regulasi atau dibatasi oleh stigma-stigma. Ini masih muda, nggak layak untuk memimpin, atau sebaliknya dia sudah terlalu tua, tidak mungkin menjadi pemimpin. Nah ini kan stigma-stigma ini membatasi kompetensi atau kemampuan tadi. Nah jadi tujuan dari presiden threshold 20% ini kan harus kita lihat. Ini sebenarnya untuk membatasi orang-orang yang berpotensi, atau ini menjadi suatu bentuk menseleksi supaya orang-orang yang maju itu benar-benar orang yang tepat. Nah ini yang menurut saya memang harus kita kritisinya di sana. Kalau itu untuk bisa menseleksi secara sehingga kemudian benar-benar orang yang berkapasitas lah yang terpilih, oke. Tapi kalau itu dibuat justru untuk membatasi orang yang berkualitas untuk bisa dipilih menjadi calon presiden, nah ini yang menurut saya kurang pas begitu. Jadi kembali lagi tujuan ada 20% ini untuk apa? Di luar kepentingan organisasi nih, saya mau tanya langsung ke Bro kan, secara pribadi nih ya, setuju nggak dengan 20% seperti ini kan dengan alam demokrasi yang harus terbuka gitu? Apakah ini membatasi? Karena kutip saja 2004 itu rasanya 4%, dan ada 5 calon di situ. Kalau saya kan sebenarnya ya bagaimanapun, makanya saya nggak terlalu konsen memang dengan isu 20% ini kan Bro, karena
ya siapapun yang calon presiden kan harus dipilih oleh suara terbanyak. Iya. Ya nggak mungkin orang jadi presiden suaranya cuma 4%. Karena nanti kan ada putaran kedua juga Ya, kan nanti kan. nah, artinya kan tentu orang yang mau maju ini dia harus didukung oleh banyak orang. Itu yang menurut saya pastinya. Tapi jangan sampai ada aturan ini untuk kemudian membatasi orang yang punya kapasitas karena mungkin dia tidak pegang partai, dia tidak didukung partai misalnya, dia mungkin orang independen lah, orang yang non partai tapi dia punya kapasitas. Akhirnya dia tidak bisa dipilih karena mungkin orang yang memegang partai pinginnya calon lain. Nah, ini yang menurut saya kurang pas. Tapi kalau misalnya itu tujuannya untuk bisa membuat orang-orang yang punya kapasitas bisa maju, ya tentunya kita harus dukung. Jadi yang saya lihat itu bukan soal 20%-nya, Bro. Tapi bagaimana sistem kita memilih calon presiden itu. Apakah memang sistem ini sudah benar, yaitu benar-benar dari orang-orang yang punya kapasitas, yang didukung oleh rakyat, mau dari partai manapun kita dukung orang tersebut, begitu? Atau ya partai-partai ini, ya bertepatan saya kan belum masuk partai, jadi boleh bicara seperti ini kan. Jangan-jangan partai-partai ini mengunci. Nah, sehingga memang ya belum tentu orang yang punya kapasitas misalnya, tapi karena dia megang partai, atau misalnya karena dia dekat dengan orang partai, akhirnya dia yang didukung jadi kandidat. Nah, ini menurut saya kita sebagai generasi muda ya, karena berbicara konteks pemuda yang sekian puluh persen, ya harusnya kita yang memegang hak-hak suara di partai tadi ini bersuara terkait ini. Nah, jangan sampai ya 20% ini digunakan untuk cara-cara tadi begitu. Iya. Kurang elok ya. Kurang elok, Bang. Jadi mau dibuat dia 5% juga, 10% atau bahkan 30% Tetap ya sistemnya. kalau sistemnya memang udah salah menentukan ya sama saja gitu. Jadi sebenarnya itu tadi ya, ketika pemuda apa namanya, sekarang kita sebelum bergerak yang agak lebih panas deh misalnya. Kita anukan dulu ke IKN misalnya. Gimana Bang? Ini lagi rame-rame panas-panas juga ini Bang. Ya, kalau IKN gimana Bang? Kalau IKN ini kan saya melihat memang pembangunan di Jakarta ini kan sudah sangat pesat lah, sangat penuh ya, sehingga kemudian perlu dicari memang alternatif untuk ibu kota negara. Dan zamannya Bung Karno kan sebenarnya sudah ada wacana itu. Bahkan setelah itu juga zaman Bung Harto, zaman Pak Soeharto, zaman Pak SBY juga sudah ada wacana-wacana perpindahan ibu kota. Nah, saya salutnya di era Pak Jokowi, beliau tidak hanya berwacana, beliau benar-benar mengambil sikap dan mengajak pemerintah untuk mengeksekusi itu, untuk memindahkan ibu kota negara tadi. Tentu pro kontra. Ya biasa namanya semua kebijakan kan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi keberanian untuk mengambil keputusan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak diambil ini menurut saya itu tentunya kita apresiasi. Nah, yang kedua yang paling penting agar kemudian ada pemerataan pembangunan ininya Bang. Jadi tidak hanya di Jawa, tapi Kalimantan juga bisa merasakan pembangunan yang selama ini mungkin banyak dirasakan oleh pulau-pulau seperti Jawa atau Sumatera, tapi mulai bisa bergeser ke ya visi Indonesia sentris lah kira-kira kalau yang jadi bahasa bukan Pak Jawa Jokowi. sentris saja ya. Bukan hanya Jawa sentris atau sentris-sentris lainnya begitu. Karena kan selain kebijakan yang memang itu kebijakan yang tidak populer sebenarnya kan, yang kita bisa lihat kan banyak sih sebenarnya kebijakan yang diambil Pak Jokowi itu seperti bensin satu harga itu kan berapa presiden kan. Betul. Nah sekarang ini lagi, ini kan luar biasa. Kalau dampak ekonominya ada nggak kira-kira banyak itu? Kalau IKN ini? Kalau saya memang kebetulan kan bukan orang ekonomi Bang, cuman melihat kemudian ketika ada terjadi perpindahan seperti itu, pasti akan otomatis mempengaruhi juga selain sosial juga pastinya yang kita harapkan termasuk lingkungan, yang kita harapkan kan jangan kemudian berdampak negatif. Ya saya rasa ekonomi pun juga pasti akan ada dampaknya. Nah mudah-mudahan berdampak positif juga bagi masyarakat yang ada di sekitar IKN tadi. Karena banyak juga kan persepsi masyarakat itu kan memindahkan ASN itu bro. Tapi banyak juga sih meme yang saya lihat di Twitter di mana-mana. Kalau ASN gak mau pindah banyak aja kok yang tersedia di sana. Iya pasti. Karena kan ada ASN mungkin sudah nyaman ya di Jakarta. Ya pasti ada aja yang siap bekerja di Kalimantan kan. Oke Bang, kita itu juga Gamki siap-siap pindah juga Bang. Iya semuanya ya. DPP PSI juga pindah ke Banjarbaru ini. Kayaknya kan pindah ke Banjarbaru apa sudah disahkan sih, sudah ibu kota. Kayaknya kita pindah juga. Tapi apapun itu kan yang penting kan eksistensi kita kan. Bagaimana kita berkiprah. Betul. Jadi dimanapun gitu kan dimanapun Bang. Harus siap berkiprah. Itu pertanyaannya agak liar lah ke IKN kan. Nah, sekarang kita masuk ke ranahnya nih. Sekarang tadi kita sudah bahas parliamentary threshold apa segala macam. Sekarang lagi hangat-hangat ini. Kan kita takutnya begini. Tinggal 2 tahun lagi masa pemilu serentak ini. Kita yang kita takutkan ini sebenarnya masalah klasik tapi akan terjadi terus Bang. Polarisasi, bagaimana agama itu diikut sertakan.
Nah, kemudian money politik, itu kan yang paling banyak kita takutkan itu. Artinya politik sekarang ini berada di ujung pandemi. Ujung pandemi. Menurut Abang nih, bagaimana konteksnya nih? Kira-kira dengan hangatnya politik sekarang ini, persiapan-persiapan ini kan banyak sekali nih, berhamburan. Ini terkait apa ya 2024 ya. Ya, 2024. Jadi memang kan Pak Jokowi ini sudah mau menyelesaikan tugasnya di periode kedua. Artinya tinggal 2 tahun lagi otomatis sudah banyak memang kita lihat muncul relawan-relawan calon presiden A, B, C dan seterusnya begitu kan. Benar Bang, itu tadi Bang. Ada yang punya partai tapi surveinya rendah tapi yang nggak punya partai itu tadi mungkin masuk ke situ ya. Betul. Nah, jadi akhirnya itu mungkin yang terus terjadi. Nah, kalau yang saya melihat ini kan pertama kan kita juga harus terus mendorong masyarakat ini cerdas terhadap politik. Artinya tidak lagi hanya sekedar melihat politik identitas atau money politik, politik sara tadi misalnya kan, atau juga misalnya politik-politik lain lah yang stigma-stigma yang muncul begitu menjelang masa-masa pemilu tadi. Nah, ini yang menurut saya peran-peran seperti misalnya saya kan di GAMKI Bang, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, ya kita mendorong edukasi tadi. Jadi mengajak masyarakat itu cerdas menggunakan hak pilihnya. Jadi memang memilih itu orang-orang yang memang punya kapasitas, orang yang punya kompetensi, orang yang punya kemampuan. Jangan ada misalnya disiapkan 200.000, 300.000, 50.000, dia pilih orang tersebut. Padahal setelah terpilih lupa orang ini dengan konstituennya. Nah, harusnya yang memang misalnya mau itu generasi muda ya atau generasi yang tua, asal memang dia punya kapasitas, rekam jejak yang baik. Nah, ini yang harusnya didukung oleh masyarakat. Nah, peran-peran seperti organisasi sipil atau misalnya lembaga agama, nah saya rasa penting untuk bisa kemudian menyuarakan ini. Turun juga ke masyarakat. Untuk turun ke masyarakat. Nah, menurut saya juga komitmen partai politik pun harus kita ikat juga, Bang. Apakah partai politik ini memberikan toleransi kepada money politik, membiarkan adanya politik identitas, atau memang mereka punya garis sikap yang jelas. Berbicara misalnya soal politik identitas mereka tolak begitu. Seperti misalnya PSI kan. Nah, jadi menurut saya ini yang harus partai politik itu yang seperti itu yang harus kita dukung. Yang memang menolak tegas yang namanya politik identitas, politik yang menggunakan sara, politik yang menggunakan pecah belah, hoax ataupun lainnya, termasuk money politik yang ya kalau kos politik kan wajar Bang. Buat spanduk, kampanye itu kan misalnya itu pasti ada. Tapi kemudian habis-habisan gunakan uang dari mana untuk memenangkan dirinya. Kemudian setelah itu akhirnya terjadilah banyak kepala daerah yang ditangkap sekarang ini oleh KPK atau oleh kejaksaan begitu kan. Nah, menurut saya ini yang partai politik juga harus bersikap tegas Bang. Begitu. Padahal Bang ya, kalau kita lihat secara lebih dalam kan, lebih intensif itu bahwa ketika ada kepala daerah memang mereka menggunakan sistem money politik tadi, mereka kasih 100.000, 200.000 kan. Padahal itu artinya begini, yang ingin saya katakan adalah bahwa masyarakat sendiri sebenarnya membuat sistem itu kan. Ketika masyarakat ngambil uangnya, maka ketika mereka nanti berbuat yang curang atau apa, memang itu memang hasil dari pernah nggak terpikir seperti itu Bang? Itu pemikiran hasil dari culture masyarakat juga. Jadi kalau saya lihat Bang, ini nggak bisa kita, artinya ini kesalahan kedua belah pihak Bang. Jadi masyarakat salah juga, tapi masyarakat pun seperti itu karena sistemnya juga dari partai politik membiarkan begitu Bang. Nah, harusnya kan jelas tegas aturan dari partainya. Sehingga apa? Ketika ada misalnya calon dewan atau calon kepala daerah yang melakukan itu, ada dapat sikap tegas dari partai politik, yang masyarakat pun nggak bisa mendapat ruang-ruang itu. Kan begitu Bang. Saya pengalaman waktu 2019, saya maju DPD, Dewan Perwakilan Daerah non partai di Riau. Jadi kita kan non partai di situ. Nah, saya biasa itu masyarakat minta mengajukan proposal untuk pembangunan rumah ibadah dan lain-lain. Nah, saya kadang-kala kan karena tidak saya sumbang. Tapi saya bilang kepada masyarakat, jangan pilih saya karena sumbangan saya. Ini sumbangan ini karena ya diminta begini, kadang kita nggak ngasih kan nggak enak juga begitu. Tapi pilih saya itu karena saya berkompeten, karena saya memang punya kapasitas. Bukan karena bantuan yang diberikan. Jangan-jangan bantuan saya ini jauh lebih kecil daripada bantuan Bapak Ibu yang selama ini membantu, dan mungkin orang-orang lain begitu yang membantu rumah ibadah. Nah, jadi jangan kita itu terbiasa dengan pemikirannya itu kan mindsetnya itu adalah money politik tadi Bang. Nah, ini yang harus dibiasakan juga menurut saya, bukan hanya oleh masyarakat. Ya, partai politik pun memang harus punya aturan jelas. Edukasi juga. Tapi kalau tidak ya sudah. Yang seperti ini akan terus terjadi. Ya, ujungnya nanti selesai 2024 Bang akan banyak juga calon kepala daerah yang terpilih
OTT juga. OTT lagi begitu Bang. Dan terus ini akan menurut saya akan terus berputar gitu. Rame ya, rame Rame. kalau membahas ini ya. Iya. Hangat kita membahas ini sebenarnya. Dan yang kasihan itu Bang ya anak-anak muda yang kita kayak saya misalnya teman-teman yang aktivis, mantan GMKI, GAMKI, mantan IMM, HMI, PMI misalnya kan. Cipayung. Cipayung, habis selesai mereka masih punya idealisme, pengen masuk ke dalam sistem, nggak punya uang, ya udah kita hanya merame-ramekan proses saja Bang, nggak bisa terpilih ke dalam begitu. Itu Bang yang kadang-kadang jadi pemikiran senior-senior di politik itu kan, politisi ini mereka tuh hanya memperhatikan, selain PSI ya tentunya ya, mereka memperhatikan anak muda tuh hanya statistik angka sebagai pemilih saja. Mereka belum bisa melihat bagaimana potensi anak muda itu. Itu sih kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut Abang seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu Bang. Padahal kan anak muda sekarang menurut saya sudah jauh lebih bisa banyak melakukan banyak hal kan begitu Bang. Baik itu di politik, di kemudian termasuk juga di bisnis, ekonomi dan lain. Termasuk misalnya beberapa minggu lalu kita ada kegiatan webinar Bang dengan Pak Menko Marves, Pak Luhut. Beliau cerita bahwa ternyata dengan segala macam urusan yang beliau kerjakan ya Bang, itu di belakang beliau itu tim analisisnya itu anak-anak muda. Nah, berarti apa? Berbicara soal analisis, anak muda juga sudah siap. Termasuk juga untuk memimpin, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi menurut saya jangan kita underestimate dengan generasi muda begitu, Bang. Iya. Udah lumayan ya? Udah. Oke. Ini lebih hangat lagi nih, masa perpanjangan presiden ini. Nah, ini sambil minum kalau isu ini, Bang. Kalau sudah isu ini harus minum dulu. Gimana nih, Bang? Jangan sampai salah ngomong kan. Hati-hati kalau ngomong ini ya, bahaya ini. Betul, bahaya. Masa perpanjangan gimana ini? Ini ketika dilempar ke masyarakat luar biasa ini. Caciannya, apanya, apa segala macam. Gimana Abang kalau melihat? Kalau PSI kan punya sikap tersendiri kan? Hari ini baru keluar, Bang. Hari ini baru keluar. Gimana kalau Abang nih? Ya kalau saya memang melihat terkait isu penundaan ini kan beberapa minggu ini naik disampaikan oleh beberapa ketua umum partai. Termasuk juga ada juga yang Saya lihat menolak. PKB, ada PAN Ya, gitu kan. termasuk ada juga yang Tapi PDI menolak sendiri. ada juga yang menolak, artinya tetap pemilu di 2024. Nah, PSI sendiri saya baca tadi hari ini kan menolak penundaan. Nah, kemudian terkait ada juga wacana Jokowi 3 periode, nah itu kembali hasil amandemen. Nah, saya lihat juga seperti itu, Bang. Artinya ya biarlah pemilu ini memang berjalan begitu. Kecuali memang ada konsensus politik ya. Itu juga sempat terjadi di tahun-tahun yang lama kan juga pernah terjadi. Misalnya tahun 97 kita ada pemilu, ternyata 99 pemilu lagi. Iya. Cuman 2 tahun bisa pemilu dan itu nggak ada amandemen. Nah, Nggak masalah sebenarnya itu ya. Ya, sebenarnya nggak ada masalah kembali jika ada konsensus politiknya. Tapi di luar itu saya lihat ya namanya regenerasi itu tetap perlu terjadi kepemimpinan baik di tingkat bukan regenerasi pergantian lah kira-kira ya di tingkat pusat maupun sampai daerah, misalnya presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, itu kan per 5 tahun perlu ada masyarakat mengevaluasi siapa yang masih layak melanjutkan karena dilihat kepemimpinannya memang bagus, siapa yang kemudian dirasa perlu diganti. Nah itu kan momen rakyat itu memilih. Nah jadi saya rasa ya 2024 itu tetap perlu ada pemilu. Tapi ketika berbicara tadi soal kepemimpinan nasional dalam arti Pak Jokowi, nah ini yang memang saya rasa partai politik pun perlu mendengar aspirasi rakyat. Apakah mereka sudah menemukan orang yang bisa melanjutkan pembangunan seperti Pak Jokowi, atau jangan-jangan rakyat itu masih butuh Pak Jokowi untuk melanjutkan pembangunan. Nah kalau ternyata wacana termasuk kan beberapa kan sudah ada wacana juga terkait aspirasi supaya Pak Jokowi bisa presiden lagi. Nah kita ternyata berbenturan dengan konstitusi Bang. Konstitusi kita membatasi hanya 2 periode dibatasi. Nah ini tidak lagi melanggar jika ada amandemen MPR terkait Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut saya ya kuncinya kembali ke MPR yang beranggotakan anggota DPR dari sekian partai dan DPD dari seluruh Indonesia. Apakah amandemen gitu ya? Apakah aspirasi ini terkait rakyat ingin masih Pak Jokowi lagi karena mereka mungkin belum menemukan orang yang tepat untuk mengganti Pak Jokowi, ini akan didengar atau tidak? Begitu. Dan apakah suara itu kemudian mencapai kalau tidak salah 3/4 ya dari sidang MPR baru bisa amandemen. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar segitu begitu Bang. Jadi saya lihat pemilunya ya 2024 tapi terkait
periodisasi presiden tadi memang harus dibahas di sidang MPR RI terkait amandemen begitu. Karena itu akan menyesuaikan juga kan, selain kepemimpinannya eksekutif, jangan-jangan legislatif minta juga nanti perpanjangan juga nanti. Nah bisa jadi. Nah ini kan lagi-lagi namanya kompromi politik di antara ya kita kan nggak tahu bagaimana pembicaraan politik. Nah cuma sempat kan ada penolakan juga kan bahwa di 98 itu kan kita sudah memperjuangkan dari Orde Baru itu bisa masuk ke Orde Reformasi. Bagaimana membatasi yang sekian puluh tahun dulu zamannya Pak Soeharto bisa jadi 2 periode. Nah ini kan sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh para aktivis reformasi. Nah kemudian ini disamakan dengan sekarang Pak Jokowi mau misalnya didorong 3 periode. Nah saya rasa ini nggak bisa disamakan apple to apple. Karena yang pertama jelas beda demokrasi di masa 97 Orde Baru itu dengan sekarang. Sekarang kita demokrasinya kan sudah lebih bebas, walaupun tetap kebebasan yang sesuai aturan juga kan. Jangan sesukanya kita memfitnah dan lain-lain. Nah tentu sudah beda. Dunia media saja sudah beda. Dulu kan informasi misalnya yang di Jakarta belum tentu sampai langsung ke daerah. Sekarang dalam waktu 1 menit informasi sudah bisa langsung sampai. Jadi ketika ada yang otoriter misalnya ataupun lainnya, masyarakat kan sudah lebih cerdas. Nah yang terakhir Bang menurut saya ini berbicara dari aspek pembangunannya. Negara kita kan tidak bisa disamakan dengan negara Amerika Serikat atau Eropa yang sudah negara maju. Ketika presidennya berganti, sistemnya itu sudah menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan itu akan dilanjutkan. Nah, kalau sekarang kita di negara berkembang ini, Pak Jokowi misalnya 2024 selesai. Bagaimana dengan pembangunan IKN? Pembangunan misalnya jalan tol, kereta api dan lain-lain, belum lagi pembangunan lain yang dilakukan oleh beliau. Apakah akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya? Nah, apalagi negara berkembang kan sangat bergantung kepada siapa pemimpinnya. Nah, ini yang menurut saya kenapa kemudian rakyat itu masih ada yang ingin Pak Jokowi lagi. Begitu. Karena di negara kita ganti presiden ganti lagi kebijakan. Itu, nah itu yang kita khawatirkan. Jadi menurut saya nggak bisa disamakan dengan soal Orde Baru dulu begitu, Bang. Nah, cuman tetap perlu dibatasi. Jadi saya rasa ya 3 periode itu sudah pas batasnya, Bang. Mantap itu ya. Ya kita serahkanlah ke mereka-mereka yang berwenang kan. Yang penting Bang rakyatnya bersuara. Oke. Baru nanti aspirasinya kan nggak dibatasi. Masyarakat kan berhak untuk bersuara. Tinggal nanti MPR Bapak Ibu kita di MPR yang menetapkan memutuskan begitu. Oh mantap banget ini. Agak-agak berat malam ini. Ini pertama kalinya kasus berat ini. Kita buka ini selain kekerasan seksual kemarin yang kita undang juga. Terakhir ini Bang, pertanyaan terakhir. Pesan Abang untuk anak-anak muda sekarang ini. Jadi kalau pesan saya Bang, kita sebagai sesama anak muda Bang, jangan sampai kita itu merasa rendah diri sebelum kita itu mencoba gitu mengejar apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi misi kita atau visi kita. Jadi jangan kita itu karena mungkin dibandingkan atau dianggap belum punya pengalaman, akhirnya kita rendah diri, nggak berani mengejar apa passion kita atau apa yang menjadi mimpi kita, mau itu mimpi kita di bidang bisnis atau di bidang politik, pekerjaan dan lain-lain. Jadi saya rasa generasi muda itu harus optimis, yakin bahwa kita itu sebenarnya punya kemampuan. Nah yang selanjutnya menurut saya juga harus siap bekerja sama. Nah kadang-kala ada juga anak kolaborasi. Jangan kita merasa kita bisa sendiri Bang. Nah saya merasakan juga bagaimana ya dengan berkolaborasi dengan teman kita bisa saling menutupi kekurangan, bisa saling kemudian bekerja sama dengan kelebihan kita. Nah saya rasa dengan semangat itu ya generasi muda bisa bersatu dan berbicara tadi karena isunya soal 2024 ya kita bisa benar-benar mendukung orang yang memang punya kapasitas. Apalagi suara 50% ini kan besar gitu Bang. Jangan sampai kita hanya jadi tadi Abang bilang sekedar angka-angka data yang diarahkan untuk memilih si A, si B, si C atau si D tanpa mengenal betul orangnya siapa. Nah, saya rasa kita punya potensi. Mudah-mudahan anak muda mendukung benar-benar orang-orang yang punya kapasitas tadi, Bang, untuk masuk ke dalam sistem. Kalau misalnya perempuan kan ada 30% Bang ya. Dibuat kuotanya ya di posisi apapun. Nah, saya rasa juga generasi muda bisa bersuara. Ada kuota juga untuk generasi muda di posisi apapun, mau itu posisi komisioner penyelenggara atau di parlemen, ya kita juga harusnya punya bargaining tadi Bang. Begitu. Mantap. Artinya bisa aja kita spesifikkan masalah umur atau nanti kan. Oke. Baik, itu tadi obrolan kami bersama Bro Saad.
Karena memang tidak main-main kapasitas anak muda, apalagi jumlahnya ini dipastikan ini lebih daripada 120 juta lebih ini 2024 itu bonus demografinya. Betul, Oke. bonus demografinya. Baik, terima kasih Bro Siap. kedatangannya Makasih banyak, malam Bro. ini. Siap. Selalu jaga kesehatan, Kesehatan. keliling Indonesia terus. Ya, itu tadi obrolan kami bersama Bro Sahat, Sekretaris Umum DPP Gamki. Selalu jaga kesehatan Bro ya. Siap. Semakin besar PSI Kalsel. Amin, amin, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan, saya tutup podcast Solidaritas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.